Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Mukhtasar Jidan. Kita sudah sampai ke dalam bab hal. Semoga ya kita semua diberikan pemahaman ya yang mudah dan gampang untuk memahami isi daripada kitab ini ya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya, untuk kebaikan kita di dunia dan juga untuk kebaikan kita di akhirat. Dan juga semoga juga apa yang telah kita pelajari ini menjadi wasilah kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana musonib ya, rata-rata para musonib mu'alif kitab itu menyusun kitab itu tujuannya agar menjadi amal pahala jariah. Seperti halnya hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin," ya kan? Apabila anak Adam itu telah meninggal, ya, maka terputuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Salah satunya itu adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu bila mana kita seperti halnya menyumbang pembangunan ke masjid, ke pesantren, ke majelis taklim, yang mana tempat majelis taklim, pesantren, dan masjid itu dipakai untuk mengagungkan nama-nama Allah, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita selagi tempat itu masih ada. Dan yang kedua itu ilmu yang dimanfaatkan, ya, ilmu yang bermanfaat. Seperti halnya ya, kita mempunyai seorang murid, kita mempunyai seorang anak, kita ajarkan ilmu ya, baik itu ilmu duniawi ataupun ukhrawi, diamalkan untuk tujuan kebaikan ya, maka kita pula akan mendapatkan pahala yang melipat-lipat ganda sampai kita meninggal. Makanya ya, guru-guru Al-Qur'an itu yang ngajarin alif, ba, ta, sa itu pahalanya benar-benar besar. Ya, karena berapa banyak anak yang bisa baca Quran, terus dia rajin baca Quran, bahkan sampai menjadi penghafal Al-Quran dengan wasilah guru Iqra-nya itu, maka anaknya itu ketika membaca Al-Quran, pahalanya itu sampai kepada yang mengajarkannya. Apalagi kalau misalkan seorang anak ya itu mempunyai murid, muridnya mempunyai murid lagi, muridnya mempunyai murid lagi, la yaumil qiyamah, ya kan? Maka pahala itu besar tuh, mengalir terus tuh ke orang yang mengajarkannya. Nah, sama halnya ya seperti itu. Makanya guru itu pahalanya besar sekali. Ya, bahkan mungkin ya bisa jadi guru itu orang yang terkaya di akhirat nanti. Yang mana bila mana ia mempunyai murid, muridnya mempunyai murid lagi, ya, ila yaumil qiyamah, maka pahalanya akan terus sampai. Dan yang ketiga itu waladin solehin yad'olah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu menjadi salah satu amal jariyah ya, yang tidak terputus ila yaumil qiyamah, seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk pembahasan bab hal, yang mana bab hal ini menjelaskan tentang tingkah dan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubika min ahwal ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali bermula, ini itu bab menjelaskan tentang hal. Ya, al-halu bermula hal, huwa bermula ia hal, al-ismu itu isim, al-mansubu yang dinasabkan, al-mufassiru yang menjelaskan 5 bagi kalimat, in bahama yang samar ia ma, minal hayati dari tingkah-tingkah atau keadaan. Jadi hal itu adalah isim mansub ya, isim yang dinasabkan yang menjelaskan kepada kalimat yang masih mubham, yang masih samar dari keadaan-keadaan. Yakni bermaksud aku ya, Syekh Zaini Dahlan, annal hala, bahwa sesungguhnya hal, huwa bermula ia hal, al ismul mansubu al mufassiru, itu adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan li hayati sahibihi, bagi keadaan sahibul halnya ya, bagi keadaan sahibul halnya, ingda husuli ma'na amilihi, ketika terhasillah makna amilnya itu hal, seperti itu. Fahuwa, maka bermula ia hal, wasfun itu sifat fil makna,
pada makna li sahibihi bagi sahibul halnya. Qaidun itu yang menjadi qaid li amilihi bagi amilnya hal. Nah, jadi maksudnya adalah hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan tingkah dari sahibul hal ketika makna amilnya ada. Secara makna, hal adalah sifat bagi sahibul hal. Jadi secara makna itu, hal adalah seperti sifat atau naat. Ya. Secara kalau kita logat itu seperti ini. Ja'a Zaidun rokiban. Telah datanglah oleh si Zaid rokiban halnya yang berkendara. Nah, kata yang ini dalam rumus nahu itu kita suka pakai ke dalam naat man'ut, sifat mausuf. Nah, secara hakikat, secara maknanya seperti itu, cuman hal itu nggak bisa kita jadikan naat, ya. Soalnya ini contoh kayak lapat ya Zaidun rokiban. Kan kemarin udah kita bahas tentang naat man'ut, bila man'utnya itu isim ma'rifat, isim alam, isim ma'rifat, maka naatnya pun harus isim ma'rifat gitu kan. Nah ini kan rokiban kan di isim nakiroh dan juga Zaidun isim ma'rifat, maka nggak boleh rokiban kita naat kepada Zaidun. Nah maka ini menjadi hal seperti itu. Nah Zaidun maka nahu itu seperti contoh ja'a Zaidun rokiban, telah datanglah oleh si Zaid rokiban halnya yang berkendara. Zaidun maka bermula lafaz Zaid, fa'ilu ja'a itu menjadi fa'ilnya lafaz ja'a. Warokiban dan bermula rokiban, halun itu hal minhu darinya Zaid. Jadi rokiban itu hal yang menjelaskan keadaan tingkah si Zaid. Si Zaid datangnya dengan seperti apa? Oh, si Zaid datang dengan berkendara gitu. Hasola terhasil. Hasola hasil biha dengannya itu rokiban bayanu hayatihi oleh tingkah keadaannya itu si Zaid. Ingdal maji'i ketika datangnya si Zaid seperti itu. Fahiyya maka bermula yaitu rokiban, halun itu menjadi hal minal fa'ili dari fa'il. Jadi ada kalanya hal itu dia dari fa'il, ada kalanya pula hal itu dia dari maf'ul, tergantung. Kalau misalkan fi'ilnya fi'il lazim kayak ja'a Zaidun, maka halnya itu kepada fa'il. Tapi bila mana halnya itu kepada fi'il muta'addi, contoh kayak raqibtu al-farsa musrojan, ya kan. Nah, maka ini kan fi'il muta'addi ya yang butuh terhadap maf'ul ya. Raqibtu menunggangi aku. Nunggangi apaan? Al-farsa akan kuda. Maka musrojannya ini kita hal kepada maf'ul. Nanti di bawah dibahas nih. Nah, seperti itu. Yang ini kepada fa'il. Ya, rokiban itu hal kepada fa'il. Fahiyya maka bermulai rokiban halun itu menjadi hal minal fa'ili dari fa'il. Wa nasibuha dan bermula nasab yang menasabkannya itu hal. Al-fi'lu itu fi'il, al-mazkuru yang disebutkan qoblahu sebelumnya itu hal. Jadi yang menasabkan terhadap hal adalah fi'il. Mana? Yaitu ja'a. Seperti itu. Nah, maka dikatakan pula di sini ja'a itu amil bagi si hal. Wa qad ta'ti dan terkadang datang. Nah, kalau qad dia bertemu terhadap fi'il mudhari, maka maknanya litaklil ya. Tapi kalau bertemu kepada fi'il madi maka litahqiq, menunjukkan kata pernyataan. Tapi ini kan fi'il mudhari ya. Nah, maka ini kita ngelugatnya terkadang gitu. Wa qad ta'ti dan terkadang datang al-halu oleh hal minal maf'uli dari maf'ul. Kalau yang di atas kan dari fa'il, di bawah dari maf'ul, kama sebagaimana keterangan Zakaro yang menyebutkan musonib akan itu keterangan dikaulih dengan perkataan Imam Musonib wa raqibatul farasa musrojan, menunggangi aku akan kuda musrojan halnya dengan berpelana. Pelana itu tempat duduk kuda itu ya, yang terbuat dari kulit. Nah itu namanya pelana tuh. Nah fal farsa maka bermula lafaz farsa maf'ulu raqibtu itu menjadi maf'ul dari lafaz raqibtu. Wa musrojan dan bermula lafaz musrojan halun itu menjadi hal minal farsi dari lafaz al farsi. Fahuwa maka bermula lafaz musrojan ya, halun itu menjadi hal minal maf'uli dari maf'ul. Wa nasibuha dan bermula yang menasabkannya itu lafaz musrojan
Al-fi'lu itu fi'il, al-mazkuru yang disebutkan, qablahu sebelumnya itu hal. Seperti itu. Nah, ini hal yang apa namanya? Kepada maf'ul. Lafaz al-farsai yang ini menjelaskan seperti ini. Aku datang ya, betul menunggangi aku akan kuda, musrojan halnya dengan yang memakai pelana gitu. Nah, ini menjelaskan tingkah si kudanya yang berpelana gitu. Nah, walaqitu Abdullahi rakiban, dan selanjutnya itu lafaz laqitu Abdullahi rakiban. Nah, kalau yang ini dia halnya bisa ke mana? Ke fa'il tu ya. Bisa juga ke maf'ul. Nah, ini bisa dua nih, bisa dua kemungkinan. Fa Abdullahi, maka bermula lafaz Abdullah maf'ulu laqitu, itu menjadi maf'ul dari lafaz laqitu. Wa raqiban, dan bermula lafaz raqiban yahtamilu ihtimal ya. Ada kemungkinan an bosan yakuna ada itu raqiban halan, itu menjadi hal minat ta'i dari ta. Taknya itu lafaz laki itu wahiyah, dan bermula iya ta al fa'ilu itu fa'il, au min abdallahi, atau dari lafaz abdallah dari maf'ul ya, wahwa maka bermula iya abdallah al maf'ulu itu maf'ul. Jadi seperti ini melogat ya. Jadi halnya itu dia bisa kepada fa'il, itu lafaz laki itu. Nah, laki itu apa namanya? Bertemu aku halnya dalam keadaan berkendara, Abdullahi kepada Abdullah. Jadi aku apa namanya berkendara terus bertemu si Abdullah gitu. Nah, ini kalau misalkan halnya itu kepada fa'il, tapi bisa kepada Abdullah seperti ini. Laki itu Abdullahi rakiban, menemui aku akan Abdullah, yang mana Abdullah itu halnya yang berkendara seperti itu. Jadi bisa dua ya, bisa kita halkan kepada laki itu tergantung kondisinya. Kondisinya bagaimana, kondisi lapangannya. Misalkan contoh si Jahid dan si Bakar. Misalkan si Jahid sedang berkendara kuda, bertemu dengan Abdullah, maka terus apa namanya? Abdullah ngomong seperti si Jahid ngomong seperti ini. Ya, contoh begini aja biar mudah. Ya, Jahid sama Abdullah gitu kan. Jahid sama Abdullah. Si Jahid sedang berkendara kuda, bertemu dengan Abdullah, maka lapat berkendara kudanya itu, rokibannya itu yang menunggangi ya, berkendaraan, itu hal kepada laki itu. Atau sebaliknya, kalau misalkan si Jahid lagi jalan, bertemu kepada Abdullah yang sedang berkendara kuda contohnya, maka itu halnya kepada maf'ul, seperti itu. Tergantung kondisi lapangannya. Wa ma asbah zalika, dan kalimat asbah yang menyerupai zalika akan demikian itu contoh min amsilatil hali, dari contoh-contoh hal. Waqad, dan terkadang takunu ada al halu oleh hal jumlatan itu jumlah. Jadi terkadang ada nih hal itu dari jumlah. Contoh seperti ja'a zaidun wasyamsu toli'atan. Ini seharusnya toli'atan ya. Nah, dia seharusnya jadi hal ya, bukan apa namanya, bukan toli'atun. Ini salah harokat. Ini kita jelasin. Fal wawu, maka bermula wawu, wawul hali itu adalah wawu hal. Yang di sini wawunya ini wawu hal. Wasyamsu, dan wasyamsu toli'atan, dan bermula syamsu toli'atan, mubtadaun wa khobarun, itu menjadi mubtada dan khobar. Jumlah mubtada khobar fi mahali nasbin, wal jumlatu fi mahali nasbin, dan bermula jumlah mubtada khobar fi mahali nasbin pada mahal nasab, halun, itu menjadi hal min zaidin. Jadi lafaz toli'atan itu dia menjadi hal dari lafaz jahid. Nah, seolah-olah seperti ini, wahya, dan bermula ialah apa namanya jumlah fi quwwati qaulika, dalam menguatkan ucapanmu, ja'a zaidun ja'a zaidun muqorinan tulu'us syamsi, telah datanglah oleh si Zaid muqorinan halnya berbarengan tulu'us syamsi oleh terbitnya matahari. Jadi seolah-olah ini ya
lafaz toli'atan ini ya, dia menjelaskan keadaan bahwasannya Zaid datang berbarengan dengan terbitnya matahari seperti itu. Maka toli'atan itu dia menjadi hal ya, yang mana dia termasuk ke dalam isim-isim ahli nasab, isim-isim yang menasabkan seperti itu. Nah, jadi halnya itu dari jumlah apa? Jumlah mubtada dan khobar. Nah, biasanya ya, jumlah mubtada khobar yang ada halnya itu ada huruf wawu. Nah, wawunya ini bukan wawu atop, tapi wawunya wawu hal seperti itu. Nah, paham ya di situ. Wala yakunu, dan tidak ada al halu oleh hal illa kecuali nakiratan isim nakiroh. Jadi hal itu dia harus ada isim nakiroh ya. Jadi hal itu harus isim nakiroh seperti yang telah dijelaskan tadi, rokiban, musrojan itu isim nakiroh. Nah, sahibul halnya ya itu isim ma'rifat, baik dari fa'il maupun dari maf'ulnya. Nah, yakni bermaksud aku musonib Syekh Zaini Dahlan annal hala, bahwa sesungguhnya hal la takunu, tidak ada ianya hal illa kecuali nakiratan dengan isim nakiroh, kama sebagaimana fi amsilatis sabiqati, pada contoh-contoh yang terdahulu ya, rokiban dan yang lain. Nah, tapi terkadang ada hal itu dari si ma'rifat waqad, dan terkadang tak datang itu hal ma'rifatan, itu isim ma'rifat. Atau awwalu, maka ditakwil ya, dirubah ya apa namanya, ma'rifah binakiratin dengan isim nakirah. Nahu itu seperti contoh udkhulul awwala fal awwala gitu kan, masuklah oleh kalian satu demi satu. Nah, udkhulu dia fiil apa namanya, amar ya, fa'il itu waw yang menunjukkan kepada domir jama muzakkar ya, laki-laki. Nah, al awwala dia menjadi hal dari lafaz udkhulu yang dicirikan dengan apa namanya, alif lam. Fal awwala fa huruf atof ya, kemarin udah kita bahas. Al awwala dia mansub karena menjadi ma'tuf terhadap awala. Nah, seperti itu. Nah, artinya ayat tegasna muratibina, secara tertib. Masuklah oleh kalian secara tertib, itu satu demi satu. Nah, maka ini nih ya, dia kan isim ma'rifat, kita ta'wil kepada isim nakirah yaitu muratibina. Seperti itu. Wajtahid wahdaka. Nah, sama seperti lafaz wajtahid wahdaka. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah olehmu, wahdaka, sendirian engkau. Nah, wahda ini dia isimnya isim ma'rifat, hal kepada fa'il domir mustatir yaitu anta. Wahda mudhaf ka mudhafun ilaih. Nah, kita takwil kepada isim nakirah apa, yaitu munfaridan, secara sendiri seperti itu. Wala yakun, dan tidak ada ianya hal ila kecuali ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Jadi hal itu dia harus ada setelah sempurnanya kalam, seperti ada fi'il fa'il dan juga ada maf'ul. Nah, kama sebagaimana fi amsalati sabiqati, pada contoh-contoh yang terdahulu. Lafaz laki itu Abdullah ya kan, dia kan ada fi'il fa'il, ada maf'ul, baru ada hal. Terus juga ada dari apa namanya, fi'il lazim, ja'a zaidun rokiban, ada fi'il dan fa'il. Ini kan sudah sempurna kalam, tamamil kalam. Nah, waqad, dan terkadang yajibu, wajib takdimul hali, oleh mendahulukan hal, iza apabila kan ada lah baginya si hal, sodrul kalami itu permulaan kalam, ke asma'il istifhami seperti isim-isim istifham. Nah, itu seperti contoh kaifa ja'a zaidun, bagaimana Zaid datang. Nah, ini kan kaifa itu kan isim istifham, itu kan sodrul kalam. Maka ya, yang ininya nih, si halnya ini nih, si kaifa ini nih, kita jadikan hal ya. Kita jadikan hal kepada lafaz Zaid. Bagaimana ya Zaid datang? Kan menunjukkan kata keadaan ya. Bagaimana keadaan si Zaid datang? Gitu. Nah, itu boleh hal. Terkadang hal itu wajib didahulukan bila mana halnya itu adalah isim istifham atau menjadi sodrul kalam. Kayak wa i'rabuhu, dan bermula i'rabannya itu kaifa ismu istifhamin, bermula kaifa itu isim istifham mabniun 'alal fathi, mabni atas fathah, fi mahali nasbin, pada mahal nasab, 'alal hali, atas menjadi hal, min zaidin, dari lafaz zaidin. Wa ja'a, dan bermula ja'a zaidun fi'lun wa fa'ilun, itu adalah fi'il dan fa'il. Wala yakunu, dan tidak ada sahibuha oleh
sahibul hal, ya, illa ma'rifatan, kecuali isim ma'rifah. Sahibul hal mana? Sahibul hal itu seperti Abdullah, dia kan isim ma'rifah. Terus apa lagi? Al-Farsa, dia kan isim ma'rifah, ada alif lamnya. Terus apa lagi? Jaidun, ya, ja'a Zaidun rokiban. Nah, itu harus isim ma'rifah. Kama sebagaimana fi amsilatis sabiqati, pada contoh-contoh yang terdahulu. Wakot ta'ti, dan terkadang datang, ya, terkadang datang min sohibiha, dari sahibul hal. Terkadang datang tuh si sohibul hal an nakirota, akan isim nakiroh. Jadi terkadang sohibul halnya itu dia dari isim nakiroh. Simaan secara simai, pendengaran dari Arab. Wa minhu, dan itu tetap dari sebagian contoh, al hadis, bermula hadis sholla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana contohnya itu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat Rasulullah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalisan, halnya dalam keadaan duduk. Wasola, dan solat, waro'ahu, di belakang kanjeng Nabi, rijalun, oleh laki-laki, kiaman, halnya dalam keadaan berdiri. Nah, di sini jalisan, dia menjadi hal dari Rasulullah, yang mana menjelaskan Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan duduk. Nah, wasola, dan sholat, waro'ahu, di belakangnya kanjeng Nabi, rijalun, oleh laki-laki. Nah, si rijalunnya ini dia jadi sohibul hal. Nah, dia jadi sohibul hal. Mana halnya? Yaitu lafaz kiaman. Nah, si kiamannya ini, ya, sohibul halnya itu dia dari isim nakiro. Itu secara simai, ya, dalam hadis jarang, ya, terkadang jarang. Kalau dari hadis Nabi, ya nggak apa-apa gitu, nggak boleh kita ubah, nggak boleh kita utak-atik, ya kan. Fakiaman, maka bermula lafaz kiaman, halun min rijalin, itu hal dari lafaz rijalun. Wahwa, bermula ianya itu rijalun, nakirotun, itu adalah isim nakiroh. Wahwa, bermula itu hadis, ya, yuhfazu, dijaga itu hadis, wala yuqosu, dan jangan dikias, alaihi, atasnya itu hadis. Nah, jadi hadis itu nggak boleh kita ubah-ubah. Misalkan kita ubah jadi isim ma'rifat, nggak boleh. Ini mah hadis Nabi, udah ketentuannya dari sana, nggak boleh kita ubah. Nah, maka di sini, ya, sahibul hal itu terkadang datang dari isim nakirah. Contoh seperti rijalun, seperti itu. Nah, wakot, dan terkadang yakunu ada sahibuha, oleh sahibul hal, ya, nakirotan, itu isim nakiroh. Terkadang sahibulnya hal itu ada dari isim nakiroh, ya, kiasan, secara dikias, bimusawwirin, dengan alasan, minal musawwirati, dari beberapa alasan-alasan, al-mazkurati, yang disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang. Nah, nanti artinya, ya, di sini nggak dibahas, nanti di kitab-kitab yang lain bakal dibahas, entah itu di Mutamimah atau di Alfiyah atau di mana, itu nanti bakal dibahas di situ, kitab-kitab yang tinggi, yang panjang gitu. Artinya jangan berhenti ngaji, ya, belum cukup kita ngaji jurumiyah doang untuk bisa ahli dalam nahu, perlu kitab-kitab yang lain. Nah, seperti itu, ya. Wallahu, dan bermula Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala, dan maha luhur Allah, a'lamu, itu yang maha mengetahui. Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai saat ini, ya, dari bab hal, ya. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat, ya, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi aja di kolom komentar, ya. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tak luput dari salah dan lupa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.